guys, sampai di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, ada Permadi Bayu lagi nih, katanya sadis. Kalau udah tamat, nanti akhir video bilang tamat biar nggak nunggu-nunggu update. Siap, pasti kak. Soalnya kan Mimin kalau ngomong tamat, kalau emang dari komiknya emang udah end atau tamat, udah season 1 kelar, Mimin ngomong tamat. Tapi kalau misalnya masih ongoing, paling Mimin ngomongnya tunggu update. Nah ya, tunggu update. Soalnya kan emang nunggu update dulu. Jadi manhwanya belum end, belum tamat, tapi masih ongoing, tapi belum ada lanjutannya. Nanti pasti Mimin infoin kalau ada yang mentok. Pasti sekarang, karena kadang-kadang kalau Mimin tulis di judul, kadang-kadang orang mungkin nggak kelihatan kali ya, karena di belakang kan. Jadi sekarang setiap kali di akhir video, Mimin selalu ngomong entah tamat, entah ongoing, itu pasti Mimin omongin. Makanya nonton sampai habis, jangan des. Nggak bercanda guys. Tapi beneran guys, biar tahu infonya. Jadi nggak ke skip. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih nanya-nanya lagi, kalian bisa nih masuk Telegram. Jadi bisa nanya langsung. Kalau Mimin lagi baca, pasti Mimin bales kok. Link Telegram ada di deskripsi ya. Thank you ya Permadi Bayu buat donasinya. Selanjutnya nih ada Arnia nih, katanya kamu semangat gak ngotak. Thanks buat kamu udah up lagi. Next part ya. Hati-hati. Siap. Kalau udah lanjut bakal lanjut terus kok. Semangat terus. Thank you ya Kak Arnia buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi. Udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hey tuh, lihat Crazy Rich. Jadi pacarnya pasti selalu bahagia. Lalu si Char mengambilnya nih. Aku melihat ada kecantikan yang luar biasa di utara, dan aku rasa kecantikan di utara itu adalah kau. Lanlan membalas, maaf, aku dari selatan. Ya, itu hanya metafora untuk menggambarkan kecantikanmu. Terimalah ini sebagai wujud cinta yang sejati dariku. Wah, momen yang indah. Terima. Ternyata godaan ini yang membuatnya rela mengeluarkan 400 juta. Maaf, aku udah punya pacar. Sharon membalas, tapi yang jelas pacarmu gak akan mampu membelikanmu Love the City senilai 400 juta kan? Lalu si Lanan mengeluarkan satu botol nih. Enggak, justru dia yang memberikan ini padaku. Tapi jangan bilang ini adalah barang palsu. Botol ini unik, anti pemalsuan. Bodoh sekali. Aku kehilangan 400 juta begitu aja. Tapi aku sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah berpartisipasi untuk acara ini. Cepat, katakan siapa pacarmu. Jangan biarkan aku mati penasaran. Dia adalah... Lalu si Shako berdiri nih. Lalu Ciasin hanya diam. Lalu si Challenge juga ikut berdiri. Kenapa kau berdiri? Apa urusanmu dengan mereka? Aku rasa pacarnya adalah seorang pria yang mampu dan kaya raya, nggak sepertimu. Hei, pergi dari sini. Si Challenge ditampar, didorong. Terus si Lanam pergi ke Shako. Pacarku,
kau bermain dengan baik hari ini. Hah? Dia. Melihat itu, mereka kaget. Mana mungkin, dia adalah menantu di keluarga Chow. Terus nggak sengaja, dia melepaskan botolnya nih, dan botolnya jatuh pecah. 400 jutaku. Wanitaku. Habislah sudah. Ini nggak adil. Xiaoke, aku nggak rela dengan semua ini. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuk kalian semua di sini. Bersiaplah kalian semua. Kita melihat nih, di keesokan harinya mobilnya berubah jadilah Ferrari. Dari 458. Nih. Ya anggap aja lah. Siapa tahu Xiaoke tuker tambah. Mungkin beli mobil baru. Xiaoke berkata, aku akan parkir mobil. Kau masuk aja dulu. Dan Jiaxin pun masuk di dalam. Jiaxin berkata, halo, apa bisa kau beritahu di mana ruangan direktur? Kau Chow Jiaxin. Orang ini nih, Sumina. Aduh, Sumina. Akhirnya ketahuan yang mana Sumina. Loh, kau Sumina? Sumina berkata, hei, apa yang bisa aku bantu? Apa kau kesini untuk melamar kerja? Jiaxin berkata, melamar kerja? Ya, itu benar. Dalam hati Jiaxin, yang ada aku jadi ketua dewan. Aku adalah wakil presiden di sini. Jadi aku yang akan memutuskan kau diterima atau enggak. Jiaxin, aku nggak menyangka jika suatu hari hidupmu akan tergantung denganku. Hah? Sumina melanjutkan, aku akan mempekerjakanmu sebagai petugas kebersihan. Gajimu sangat tinggi. Terima kasih, tapi maaf, aku nggak membutuhkan pekerjaan itu. Sumina melanjutkan lagi nih, atau jadilah penyambut tamu. Kerjamu hanya berdiri selama 8 jam setiap hari. Jiaxin membalas, bukan itu juga yang aku mau. Sumina berkata, ya terus apa? Apa kau mau melamar menjadi ketua di sini? Benar. Aku kesini untuk menjadi ketua Linglong Real Estate. Hah? Jiaxin, apa kau udah gila? Kau mau jadi ketua di sini, hah? Security, seret wanita ini keluar. Siap. Hei cantik, apa kau nggak mau melakukan pekerjaan lain? Bagaimana kalau kau bermain denganku? Iya, sepertinya itu akan menyenangkan. Tapi ketika sapam itu langsung dihajar oleh Xiaoke. Hah? Sumina berkata, siapa kau? Beraninya membuat kekacauan di Linglong. Aku dari markas besar Linglong. Tapi Xiaoke menahannya nih. Apakah mereka pantas melihat dokumen seperti ini? Suruh manajer umum Anda untuk turun menemui kami. Jika tidak, kau yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Dalam hati Sumina sombong sekali. Lalu kita melihat nih, ada 2 orang turun. Ini ada tulisan namanya Chow Chunche. Tapi Mimin nggak tahu nih, Chow Chunche itu yang wanita atau yang cowok, yang pria. Ya sementara cuma harusnya sih yang pria ya. Cuma ya tunggu komiknya nyebutin lah. Yang pria berkata, palingan dia menjadi ketua kecil di sini. Biarkan aja. Aku penasaran apa konsekuensi yang akan kau dapatkan nanti. Sumina berkata, kebetulan sekali. Paman udah selesai. Ada orang yang membuat kekacauan di sini. Apa itu kau? Manajer umum real estate Linglong. Ini Lauci. Plak, ditampar. Anj. Back bacot. Aku cuma tanya. Apa susahnya menjawab? Hah? Kau beraninya kau memukulku? Apa kau nggak tahu siapa kakak iparku? Kakak iparmu hebat, ha? Lalu datang nih. Si Chow Chiali, saudara ipar. Diamlah. Si Chow Chunche berkata, kakak iparku sudah datang. Dia adalah anak tertua di keluarga Chow. Kau hanya perlu menunggu untuk mati di sini. Iya benar. Bagaimana bisa hidup jika menyinggung putra sulung? Chow Chunche berkata, dia enggak hanya mau memukulku, tetapi dia juga menghinamu. Kakak ipar, percayalah padaku. Iya, aku percaya padamu. Kakak, beri dia pelajaran. Plak, si Chunche ditampar. Hah, kakak ipar, kenapa kau memukulku? Siapa yang menyuruhmu untuk mengabaikan ketua baru? Kau pantas mendapatkannya. Chow Jiaxin adalah bagian dari keluarga kami, memiliki 10% dari saham perusahaan keluarga. Selain itu, dia adalah ketua Linglong Real Estate yang baru. Jika ada yang gak menghormati Chow Jiaxin, maka itu sama aja dengan tidak menghormati keluarga Chow. Hah, dia benar-benar ketua dewan di sini. Ketua, kami salah, tolong maafkan kami. Xiaoke berkata, kau putuskan aja sendiri. Jiaxin berkata, kecuali Sumina. Yang lain, dalam hati Sumina, beruntung sekali aku adalah teman sekelasnya. Yang lain tetap di sini. Hah? Apa itu artinya kau memecatku? Jiaxin membalas, enggak, aku hanya ingin mengubah posisimu. Hah? Jiaxin, kau mau memberiku posisi baru untukku? Kau baik sekali. Jiaxin membalas nih, pilihlah dari kedua posisi ini. Jadi disuruh pilih, dibalas nih, antara disuruh jadi OB, office girl, atau jadi resepsionis. Apa-apaan ini? Awas kau Jiaxin. Security, seret dia keluar. Jiaxin, apa kau pikir kau hebat bisa menjadi ketua di sini? Linglong itu lubang neraka. Kau akan lihat sendiri nanti. Xiaoke bertanya, semua orang bilang Linglong lubang neraka. Apa maksudnya itu? Chiali merespon, bukan apa-apa. Itu hanya sedikit masalah. Aku pergi dulu. Chiali langsung kabur. Xiaoke berkata, sepertinya ada yang gak beres. Lalu tiba-tiba ada datang nih. Di mana kau? Apakah uangnya udah siap? Kita melihat ada 3 orang datang.
Yang depan belum dikasih tahu siapa namanya. Yang tengah adalah bendahara. Yang belakang adalah pengacara. Orang yang depan melanjutkan, kalau sampai kau nggak bayar, kita akan mengambil alih perusahaan. Kau juga bisa menolak, tapi kita akan bawa ke proses hukum. Casim bertanya, berapa hutang linglong? 2 miliar dengan bunganya. Mendengar itu, mereka kaget. Hah? 2 miliar? Xiaoko berkata, kami baru aja mengambil alih perusahaan. Beri kami waktu untuk memeriksa keuangan. Jika emang itu benar, kami akan membayarnya segera. Siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara di sini? Boom. Hah? Apa ini? Untung aja nggak terjadi apa-apa. Itu dalam hatinya ya. Dan akhirnya, merasakan intimidasi dari Xiaoko, dia kabur nih. Aku beri waktu 3 jam untukmu. Cepat. Akhirnya, mereka mengadakan rapat nih untuk memeriksa keuangan. Cao Chunqie berkata, dana hutang itu secara pribadi dibuat oleh Cao Chucin yang digunakan untuk mengembangkan proyek komunitas orang kaya dan sejauh ini belum dikembalikan. Apakah itu benar? Iya, ini ada kontraknya di sini. Berapa banyak uang yang masih ada di rekening? Chunqie menjawab, nggak ada sepeser pun. Ya Tuhan, dari mana aku bisa mendapatkan 2 miliar dalam waktu 3 jam? Jika aku gagal di perusahaan ini di hari pertama, mereka akan mengambil alih sahamku dan aku nggak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga Cao. Xiaoko berkata, biar aku lihat kontraknya. Saat Xiaoko melihatnya, kreditor perusahaan Cinceng. Yaudah, aku pergi sebentar. Nyonya Yu, apa kau sedang tidak sibuk? Si Xiaoko menelpon Yu Cinceng nih. Nyonya Yu, apa kau sedang gak sibuk? Ada yang ingin kubicarakan. Dan Xiaoko pergi nih ke rumahnya mungkin nih. Cinceng berkata, keren, terakhir kali kau ada acara lelang dan kau berhasil menjual Love the City seharga 400 juta. Hebat. Yaudah, singkirkan hutang ini. Apa kau bisa melakukannya? Ini tagihan hutang real estate linglong. Loh, seharusnya tidak 2 miliar karena aku hanya mengalokasikan 1 miliar. Sepertinya ada yang gak beres di bawah kemimpinanmu. Cinceng berkata, aku akan mengurusnya. Untuk sekarang, kalau kau ingin melunasi hutangnya, beri aku 20 botol aja, gak masalah. Dalam hati Xiaoko, terakhir kali aku memberinya 10 botol dan sekarang dia minta 20 botol. Dan tiba-tiba nih, seseorang datang nih memberi bunga pada Cinceng. Cinceng, terimalah bunga ini mewakili cintaku padamu. Cinceng, kau pernah bilang kalau kita berbeda, tapi sekarang aku telah sukses bekerja di Nepal. Dan secara ekonomi, saat ini kita sama. Orang ini nih adalah Xie Qiuxi. Apalagi nih? Sekarang kau mau apa? Terimalah bunga ini sebagai wujud rasa cintaku padamu. Aku udah punya pacar. Dalam hati Xiaoko, aku lagi berani mempermainkanku. Kau udah bosan hidup, ha? Lalu Xiaoko mengambil bunganya nih. Apa itu kau yang mencuri bunga ini dari Hangzhou belum lama ini? Hah? Apa begitu caramu membuktikan cinta? Gak hanya temperamen, tapi juga pencuri. Waduh, ini kasar banget nih. Anj, bang, kepar, disebutin semua. Xiaoko membalas, apa kau punya Tuhan? Para dewa. Kita melihat nih, mereka kayak ke stance mau meditasi gitu. Xiaoko berkata, baiklah, ayo kita lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Tentu, aku udah sangat mahir. Siapapun yang kalah, pergi dari Cinceng. Oke, karena Xiaoko tadi lagi kayak meditasi gitu, Xiaoko masuk nih ke rumah Cao Cao. Cao Cao lagi tidur. Jika melihatmu begini, jangan seakan kalau aku hilaf. Lalu Xiaoko mengambil kayak 2 pot gitulah. Ini biru putih besar dan bagus juga. Akan kupenuhi keduanya. Lalu Xiaoko pergi ke tempat mandi tuh. Jadi kayaknya Xiaoko mau ngambil air mandinya. Saat di sana, kita melihat nih, ada si skeleton. Loh, kenapa kau ada di sini? Si skeleton menjawab, aku baru datang untuk berobat belakangan ini. Demi kondisiku, demi kondisi tulangku. Tolong, jangan beritahu yang mulia. Hehe, ternyata kau menyelinap di sini, ha? Ini, isi sampai penuh. Kau lebih kejam dariku. Mungkin kau layak menjadi ratu laki-laki. Xiaoko berkata, terlepas dari itu, apa kau mau mengajariku jurus andalanmu dari langit? Itu warisan nenek moyang, gak boleh disebarluaskan. Misalkan ratu tahu kalau kau berendam di pemandiannya, kira-kira bagaimana nasib tulang-tulangmu? Si skeleton berkata, aku tahu kau kesini untuk mencuri air ini. Kenapa kau masih menyalahkanku aja? Jelas beda. Bagaimana jika aku panggil ratu aja kesini? Ya udahlah, aku akan mengajarimu. Menurutku, apapun teknik yang diturunkan oleh keluarga Rukao nggak pantas dihina siapapun. Dan Xiaoko diajarin nih sama si skeleton. Kalau gitu, kenapa kau nggak mengobati tulangmu sendiri aja? Si skeleton menjawab, sudah 800 tahun yang lalu. Aku nggak begitu mengingatnya. Si skeleton pun pergi. Ya udah, aku pergi dulu. Dan mereka berdua masih nih dalam kondisi meditasi gitulah. Hei, tuh lihat, sudah 2 jam. Keduanya nggak ada yang bergerak. Benar-benar kuat sekali. Bahkan duduk 10 menit aja, aku nggak sanggup. Lalu datang beberapa orang gitulah. Yang kanan berkata, siapa Yu Cinceng? Aku. Tiba-tiba mereka mengeluarkan pistol. Tidak, lari, ada pembunuh. Dan orang-orang itu mulai menembaki mereka nih. Mereka berdua udah gila. Mana lebih penting, wanita atau hidup? Mereka menembaki ke arah Xiaoko dan juga si Qiuxi. Karena tembakan-tembakan yang dilancarkan, Qiuxi mulai ragu nih.
dan dia akhirnya kabur. Tentu saja hidup itu lebih penting. Dan Xiaoke dengan santainya masih bermeditasi nih, masih diam di tempat dia. Tembakannya mengenai gelas, mengenai piring, mengenai mangkok, tapi nggak mengenai Xiaoke. Gila, berani sekali orang itu. Aku nggak menyangka dia mau mati untukku. Hei tuh, lihat, dia nggak takut tembakan, dia nggak takut pada tembakan, nggak takut pada peluru, hanya untuk memilikimu. Inilah yang dinamakan cinta sejati. Lalu seseorang pergi nih ke Xiaoke dan menodongkan pistol ke arahnya. Katakan, di mana Yu Qingcheng? Aku akan menembaknya. Tapi Xiaoke hanya diam nih, berani gak memperdulikanku. Apa kau mau mati, ha? Lalu tiba-tiba aku di sini. Yu Qingcheng memberitahu dirinya sendiri nih, kau memiliki kasih sayang yang tulus untukku. Aku juga bisa sebaliknya. Ciuxi berkata, jangan, kau bisa mati. Dan mereka mulai menodongkan pistol ke arah Yu Qingcheng. Cepat, ambil uang untuk kami. Lalu tiba-tiba Xiaoke bangun dan langsung menyerang mereka. Pistol orang-orang ini langsung dipotong-potong gitu, langsung dihancurkan. Melihat itu, mereka kaget nih. Xiaoke berkata, apa kalian udah pantas menjadi pembunuh, ha? Terlalu lembut. Dan Xiaoke langsung menyerang mereka. Dan Xiaoke berhasil nih mengalahkan mereka. Qingcheng pergi kalau Xiaoke. Xiaoke, kau baik sekali. Berkatmu aku berhasil selamat. Dalam hati Xiaoke cukup menyenangkan. Lalu Xiaoke nih menghilangkan pedangnya nih, pedang perunggunya. Xiaoke, aku mengaku kalah darimu. Aku nggak akan mengganggu Qingcheng lagi. Tapi aku ingin kau menjadi temanku. Kalau kau butuh bantuan atau sesuatu di Qiangcheng, silahkan kau hubungi aku. Qingcheng berkata, di mana pedang besarmu barusan? Xiaoke menjawab, nggak ada. Aku bisa sedikit sihir. Hah? Aku nggak percaya. Lalu dari baju itu tiba-tiba muncul tuh yang tadi Xiaoke isi pakai air mandi tuh, 2 pot. Tara, wah, kau benar-benar bisa sihir. Kita melihat nih di perusahaan Linglong ya? Iya, Linglong Real Estate. Orang tadi datang lagi nih. Udah waktunya. Kalau kau nggak punya uang, tanda tangani aja kontrak ini. Jiaxin lihat jam dan berkata, tunggu. Tiba-tiba ada yang datang nih. Apa kau menunggu suamimu? Kurasa nggak perlu. Ternyata datang nih si Chaolin, Chiaren, dan juga Sumina. Sumina berkata, Xiaoke masuk ke keluarga Cao karena uang. Melihat hutang yang begitu banyak, dia pasti akan melarikan diri. Enggak. Dia nggak akan pernah melarikan diri meninggalkanku. Chiaren berkata, kalaupun dia nggak meninggalkanmu, apakah dia punya uang 2 miliar? Jiaxin, aku benar-benar kecewa karena kau nggak bisa mempertahankan perusahaan ini. Nggak, ini gak ada hubungannya denganku. Chiaren berkata, nggak ada hubungannya denganmu. Kau mengambil alih saham kakak kedua, jadi kau juga ikut bertanggung jawab dengan kontrak yang dia tanda tangani. Hah? Aku? Baiklah, tapi tolong beri aku waktu lagi. Guys, ini orang yang depan nih gak diperkenalkan nih, gak dikenalin namanya siapa. Apa mungkin sebelumnya udah pernah ya? Tapi Mimin gak inget sih. Kalau ada yang inget, sumpah mah pernah dikenalin nih. Coba komen ya guys. Kalau nggak ada ya berarti emang belum dikenali sama komiknya. Oke, lanjut. Orang yang depan berkata, nggak, aku butuh uang. Atau aku akan ambil perusahaan ini hari ini juga. Jika tidak, sampai jumpa di pengadilan. Chiaren berkata, Tuan Lu, jangan khawatir. Aku akan bayar 2 miliar untukmu. Ya, walaupun nggak sekarang. Oke, Tuan Lu namanya. Chaolin berkata, Jiaxin, demi keutuhan perusahaan, aku harap kau bisa mempertimbangkan hal ini. Jika tidak, biarkan Chiaren yang melakukannya. Ah, terima kasih. Sumina berkata, Jiaxin, sepertinya kau akan jadi ketua terpendek di sini. Hanya 3 jam aja. Sumina melanjutkan nih, aku rasa kau adalah pilihan terbaik dalam hidupku dan kita bisa hidup lebih baik dan lebih lama. Chiaren membalas, jangan khawatir. Saat aku menjabat, kau akan kujadikan direktur di sini. Dalam hati Jiaxin, ini pasti konspirasi. Chiaren berkata, sepupu, gak ada yang salah denganmu. Kau bisa pergi. Sumina menambahkan, Real Estate Linglong gak ada hubungannya denganmu. Lalu tiba-tiba ada yang berkata nih, anjir, kau yang harusnya pergi dari sini. Ternyata Xiaoke datang nih. Oh, Mimin baru inget guys, yang kacamata nih, rambutnya ini nih, dia itu wakil presiden Qingcheng International, wakil presiden dari perusahaan Qingcheng. Tapi namanya waktu itu belum dikasih tahu. Nah, sekarang kasih tahu tuh, Ketua Lu. Suamiku, kau akhirnya kembali. Si Ketua Lu bingung nih. Hah? Kenapa ada Presiden Yu? Aku sudah bayar semua uangnya. Gak satupun dari kalian yang akan mampu menggeser ketua Jiaxin. Chiaren berkata, omong kosong. Dari mana kau bisa mendapatkan uang itu? Aku, Yu Qingcheng. Xiaoke telah membayar semua hutang. Selesai, 1 miliar. Hah? 1 miliar? Bukankah kau bilang totalnya 2 miliar? Ceritanya sangat sederhana. Ciaoxi sebenarnya hanya meminjam 1 miliar yuan dari Chengxi International. Tapi dia meminta keluarga Cao untuk menggantikan 2 miliar dengan harapan dia mendapatkan untung 1 miliar dan masuk ke sakunya sendiri. Plak! Ditampar sama Chaolin. Brengsek, kau tahu siapa ayahmu ini, ha? Hah? Chaolin berkata, ternyata ini alasannya kenapa Linglong banyak hutang. Mereka semua terseret oleh komunitas orang kaya. Itu benar. Awalnya karena berhutang dengan perusahaan konstruksi Fei Huang senilai 800 juta. Lalu Fei Huang menempati kantor penjualan komunitas itu, menjual rumah-rumah dan uangnya masuk ke kantong mereka. Hah?
Chiarang benar-benar konyol. Bisa-bisanya dia menyerang Fei Huang. Merepotkan aja. Chiarang berkata, mereka bahkan bisa menyingkirkan Yu Qingcheng. Aku rasa Fei Huang gak ada apa-apanya bagi mereka. Lebih baik biarkan Jia Xin menyelesaikan masalah ini. Dalam hati Xiaoke, konyol sekali. Jia Xin, aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kau gak bisa teruskan real estate Linglong. Hah? 3 hari? Xiaoke berdiri dan membalas, oke, kalau kita berhasil, kau jangan lagi ikut campur ke dalam perusahaan ini. Baiklah, deal. Dan akhirnya, rapatnya pun selesai. Mereka berdua pun kembali ke kantor. Jia Xin berkata, kita baru aja tinggal di sini. Kita juga gak tahu apa-apa di Changcheng. Melihat ekspresi mereka, aku takut Fei Huang gak mudah untuk dihadapi. Xiaoke merespon, kau kelola perusahaan aja. Untuk masalah itu, biarkan aja, serahkan padaku. Suamiku, maaf telah merepotkan hidupmu. Aku tahu itu gak nyaman untukmu. Xiaoke berkata, aku ingin berolahraga malam ini. Jangan main-main, kita bisa ketahuan orang di sini. Nah, aman. Pintu udah terkunci. Kita sekarang melihat nih ke sebuah bus gitu, bus sekolah. Hentikan. Aku mau keluar. Ini bukan bus anak-anak TK pariwisata. Ini Mimin nggak tahu nih. Ini scene mana dari mana. Tiba-tiba dari sini. Nah, pintu udah jelas paten. Gak akan ada orang yang bisa keluar dari mobil. Nah, 2 jam kemudian, kalau terus-terusan begini, aku bisa mati. Bener-bener aku gak kuat lagi. Sekarang kita pergi nih ke rumah dari Cao Cao. Keparat kau. Si Skeaton dipukul. Yang mulia, ampuni aku. Berani kau memanfaatkan situasi untuk mencuri saat aku gak sadarkan diri. Maaf yang mulia, aku salah. Bukan aku yang mencuri, tapi Xiaoke. Hari ini, aku akan membuatmu kapok. Berani kau melibatkan orang yang ku sayang, ha? Apa kau udah bosan hidup? Ini, aku punya videonya. Kita melihat nih, kenapa bisa ada video? Si Xiaoke nyolong 2 pot itu tuh, air mandi. Bajingan, tanpa permisi, tanpa bayar. Berani kau mengambil begitu banyak air di sini. Gak bisa dibiarkan. Aku akan anggap ini sebagai utang. Dan aku akan menagihnya. Si Skeaton bertanya, bagaimana denganku yang mulia? Aku harus bagaimana? Kau urus dirimu sendiri. Terima kasih yang mulia. Lalu ini mungkin keesokannya kali ya. Di luar, Xiaoke mendapat telepon nih. Halo? Apa? Ada yang mengganggumu? Tunggu. Berani-beraninya mereka mengganggu adik iparku. Lalu Xiaoke taksi. Xiaoke berkata, pergi ke Super Club. Nah, Xiaoke pergi nih ke klub nih. Di sana nih ada Cao Cao dan ada beberapa orang. Ada juga Ferrari 458. Orang ini nih adalah Hong Tai. Jia Qiang berkata, demi aku, tolong jangan permainkan dia. Lalu si Hong Tai menampar si Jia Qiang. Mampus kau, adik kecil. Ada baiknya kau masuk ke mobilku dan menemaniku selama beberapa hari. Gak, singkirkan tangan kotormu. Kakak iparku akan datang dan kau akan mati. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.